got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Baik, di sini saya akan membahas materi yaitu tentang bersedekap. Baik, adapun solat menurut arti etimologi sendiri ialah doa atau doa meminta kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah wasolli untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Sedangkan solat secara terminologi ialah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan serta perbuatan yang mulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat. Solat meliputi gerakan-gerakan yang dimana dimulai dari takbiratul ihram, posisi tangan saat berdiri, dan posisi tangan yang diangkat ketika tasyahud, lalu ditutup dengan salam. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau berdekapan. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya kami para nabi telah diperintahkan agar mempercepat saat berbuka dan mengakhirkan waktu sahur, juga agar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kami dalam solat. Yang kedua, meletakkan kedua tangan berdekapan di dada. Sesungguhnya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kirinya. Aku berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW bagaimana dia menunaikan solat. Rasulullah SAW berdiri, kemudian bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, pergelangan dan lengan. Lalu beliau duduk dengan mendudukkan kaki kirinya atau duduk iftirashi, dan Rasulullah SAW meletakkan telapak tangan kirinya di atas siku kirinya dan menjadikan batas siku tangan kanannya di atas paha kanannya. Kemudian Rasulullah SAW menggenggam dua jarinya dan membuat lingkaran, lalu mengangkat telunjuk jari atau jari telunjuk. Kemudian aku melihat beliau menggerakkan gerakannya dan beliau berdoa dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, selanjutnya yaitu hujjah meletakkan tangan di bawah pusar. Yang pertama, meletakkan tangan di bawah pusar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat sebagian pengikut Imam Ahmad. Artinya dari Abi Juhaifah, sesungguhnya Ali radhiyallahu an telah berkata, yang termasuk sunnah itu adalah meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dalam solat di bawah pusar. Sunan Abi Dawud nomor 756. Dalam kitab Al-Mughni, kitab fikih mazhab Hambali, dikemukakan bahwa kata sunnah dalam perkataan Imam Ali di atas mengacu pada sunnah Nabi SAW. Di samping itu, pendapat ini merupakan pendapat yang dianut oleh sahabat-sahabat yang telah kami sebutkan di atas, yaitu sahabat yang dimaksud ialah Ali, Abu Hurairah, Abu Mijlas, An-Nakhai, Ats-Tsawri, dan Ishaq. Dalam kitab Fathul Qadir dikemukakan bahwa pendapat yang dipilih oleh Imam Hanafi adalah meletakkan tangannya di bawah pusar. Kemudian tidaklah Nabi SAW mengulurkan tangannya ke bawah, karena yang dimaksud Imam Malik bahwa Nabi SAW mengulurkan tangannya ke bawah atau tidak bersedekap setelah takbir tersebut adalah berkenaan dengan takbir pada solat Idul Adha. Yang kedua, menurut yang masyhur diketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa letak tangan pada saat bersedekap adalah di atas pusar dan di bawah dada. Kendatipun ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i memilih meletakkan tangan di dada. Namun hal ini tidaklah bertentangan, dikarenakan yang dimaksud adalah bahwa beliau lebih memilih meletakkan tangan di atas pusar daripada meletakkannya di bawah pusar. Kaitannya dengan ini, Imam Muslim telah mencantumkan bab tersendiri dalam
Sahih Muslim, artinya bab meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram, di bawah dadanya, di atas pusarnya, dan meletakkan kedua tangan di bumi atau lantai pada saat sujud setentangan dengan kedua bahunya, yakni dari Wa'il bin Hujrin. Sesungguhnya ia telah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika mulai sholat. Beliau bertakbir dan mengangkat tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke balik pakaiannya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Lalu ketika beliau hendak rukuk, dikeluarkannya kedua tangannya dari balik pakaiannya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu bertakbir. Selanjutnya beliau rukuk. Setelah itu beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu mengangkat tangannya lagi. Yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mendekap erat di dada sedang beliau dalam keadaan sholat. Sunan Abi Daud nomor 759. Kemudian didasarkan pula dengan hadis berikut ini dari Wa'il bin Hujrin. Ia berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dada. Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 463. Dua macam pemahaman terhadap kalimat al-sadrih yang terdapat dalam hadis ini. Pertama, ada yang memahaminya meletakkan tangan tepat di atas dada atau tepatnya menempel di dada, fi sadrih. Dan kedua, ada yang memahaminya meletakkan tangan di atas dada mendekat ke pangkal leher, fawqa sadrih. Namun apabila kita hendak mengkompromikan dengan pendapat yang masyhur dari para sahabat Nabi, para tabi'in, dan pendapat jumhur ulama dari kalangan ahli sunnah, maka yang lebih sejalan adalah posisi tangan tepat berada di dada. Kemudian yang terakhir yaitu hujjah meletakkan tangan di dada. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu jauh berbeda dengan pendapat mayoritas para sahabat, para tabi'in, dan jumhur ulama, di mana sebagian mereka cenderung berpendapat meletakkan tangan di atas pusar dan sebagian yang lainnya meletakkan tangan di bawah pusar. Kalimat ala sadri dalam hadis tersebut lebih tepat kita pahami dengan meletakkan tangan di dada, karena ala tidak hanya berarti fauqa atau di atas melampaui dada, tetapi juga berarti fi sadri atau tepat menempel di dada. Sebagaimana kalimat sebelumnya, wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dipahami dengan meletakkan tangan kanan tepat menempel di punggung tangan kiri. Sedangkan apabila ala sadri dimaknai faqwa sadri, yakni dipahami dengan cara meletakkan tangan di atas dada mendekat ke bagian pangkal di batang leher, maka pemahaman ini terlalu jauh dari apa yang dipahami para salafus soleh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that